Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriani. Saya dari kelas E, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi penelitian yang berjudul Kebijakan Kelautan Menghadapi Illegal Fishing di Perairan Indonesia dan Perkuatan TNI Angkatan Laut dalam menghadapinya. Penelitian ini ditulis oleh Amimul Umah Bai dari Pusat Pengajian Maritim Sekolah dan terbitnya dalam Jurnal Maritim Indonesia, volume 12 nomor 3 Oktober 2024. Permasalahan illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal membawa dampak besar terhadap ekosistem laut, ekonomi nasional hingga keamanan dan kedaulatan negara. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan secara tegas menyatakan bahwa praktik illegal fishing merupakan pelanggaran hukum dan pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks penegakan hukum di laut, TNI Angkatan Laut memiliki peran penting sebagai penjaga kedaulatan dan pelaksanaan hukum di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dan laporan lembaga negara ini untuk melihat sejauh mana kebijakan kelautan dan kekuatan TNI Angkatan Laut menghadapi praktik illegal fishing yang masih marak terjadi. Kesimpulannya, peningkatan kapasitas pengawasan maritim, modernisasi alat utama sistem senjata atau alustatif, kerjasama internasional, penegakan hukum yang tegas, serta pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan langkah-langkah penting yang perlu terus diperkuat untuk memberantas illegal fishing di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Kondisi ini membuat Indonesia menghadapi tantangan serius dalam melindungi sumber daya lautnya. Salah satu masalah terbesar adalah praktik ilegal fishing yang mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan laut untuk mengulangi praktik tersebut. Dalam pelaksanaannya, TNI Angkatan Laut menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan laut melalui patroli, penguatan armada, dan kerjasama dengan berbagai lembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, dan Kepolisian. Sebagai contoh, pada 6 Agustus 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis data bahwa pada semester pertama tahun 2024, mereka berhasil menyelamatkan 3,1 triliun potensi kerugian negara dari 112 kapal yang melakukan illegal fishing. Namun, angka pelanggaran justru meningkat 4,78% dibanding tahun sebelumnya. Artinya, meskipun pengawasan sudah ketat, praktik illegal fishing tetap marak dan bahkan rata-rata terjadi setiap 2 hari sekali di perairan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa illegal fishing masih menjadi ancaman serius bagi ekosistem kedaulatan negara. Oleh karena itu, peran TNI Angkatan Laut dalam penanganan hukum di laut menjadi semakin penting. Beberapa dasar hukum yang mengatur masalah ini antara lain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan dan penegasan hukum di wilayah perairan Indonesia. Melalui undang-undang ini, TNI Angkatan Laut memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum di laut, juridis nasional sesuai hukum nasional maupun hukum internasional. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut turut melaksanakan pemeriksaan kapal perikanan di penindakan terhadap pelaku illegal fishing di seluruh wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber utama berupa aturan, kebijakan pemerintah, laporan lembaga negara, serta data sekunder dan jurnal akademik, media massa, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis secara negatif deskriptif untuk mengembangkan kondisi nyata pelaksanaan kebijakan kelautan Indonesia dalam menghadapi illegal fishing. Pentingnya kebijakan kelautan.
Karena luasnya wilayah laut Indonesia, kebijakan kelautan menjadi sangat penting untuk mengatur, mengawasi, dan menindak tegas praktik illegal fishing. Sebelum adanya UU nomor 45 tahun 2009, hasil tangkapan perikanan Indonesia pada tahun 2008 mencapai 4,7 juta ton. Namun, setelah kebijakan dan penegakan hukum diperkuat, produksi naik hingga 7,7 ton pada tahun 2019 dengan nilai ekonomi mencapai 281 triliun. Artinya, potensi ekonomi laut Indonesia sangat besar dan harus dijaga dari praktik pencurian ikan. Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan alat terlarang, atau menangkap jenis ikan yang dilindungi. Setelah merugikan negara, praktik ini juga mengganggu kedaulatan nasional dan mengancam kelestarian sumber daya ikan. Pelaku sering berasal dari kapal ikan asing berpotensi di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang sering kali kesulitan dijerat dengan hukum pidana karena keterbatasan perjanjian internasional. TNI Angkatan Laut bertanggung jawab melaksanakan penegakan hukum di laut. Dalam pelaksanaannya, unsur-unsur KRI dan KAL dibina oleh tugas keamanan laut di bawah 3 Komando Armada TNI Angkatan Laut. Mereka memiliki keamanan untuk memeriksa, menegakkan hukum menyidik kapal yang dicurigai melalui illegal fishing. Ada beberapa kendala besar dalam memberantas illegal fishing, antara lain: yang pertama, luasnya wilayah perairan Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi dengan lebih dari 17.000 pulau hingga sulit untuk diawasi seluruhnya. Kurangnya sumber daya kapal patroli, sebagai contoh di wilayah Auki dibutuhkan 33 kapal KRI, namun yang tersedia hanya 11 kapal patroli dan 1 diantaranya tidak berlayar. Keterbatasan teknologi pengawasan sistem seperti vessel monitoring system belum sepenuhnya efektif, dan masih banyak wilayah laut tanpa jaringan komunikasi yang memadai. Jaringan kejahatan internasional illegal fishing kini menjadi kejahatan lintas negara yang didukung modal besar teknologi canggih dan melibatkan oknum dari berbagai negara. Untuk menghadapi tantangan tersebut, penelitian merekomendasikan 5 langkah utama. Yang pertama, meningkatkan kapasitas pengawasan maritim dengan menambah jumlah kapal patroli, menggunakan teknologi modern seperti drone, pesawat tanpa awak, serta memperluas jangkauan patroli laut. Yang kedua, modernisasi alutsista. Diperlukan pembaruan alat komunikasi berbasis satelit dan pengadaan kapal cepat agar TNI Angkatan Laut dapat beroperasi lebih lama dan efisien. Yang ketiga, penguatan kerjasama internasional. Indonesia perlu bekerjasama dengan negara tetangga untuk patroli, koordinasi berbagai data, dan menangkap pelaku lintas negara sesuai hukum internasional. Yang keempat, penegakan hukum yang tegas. Diperlukan proses hukum yang cepat, memberikan efek jerah terhadap pelaku, baik individu maupun korporasi. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir dapat menjadi mata dan telinga TNI Angkatan Laut di lapangan melalui edukasi, pelatihan, pelibatan langsung dalam pelaporan aktivitas illegal fishing. Kebijakan kelautan Indonesia berfokus pada penegakan hukum dan penguatan TNI Angkatan Laut merupakan langkah penting dalam menjaga sumber daya laut dan praktik illegal fishing. Peningkatan pengawasan maritim, modernisasi alutsista, kerjasama internasional, penegakan hukum tegas, serta pemberdayaan masyarakat pesisir adalah strategi kompetensi yang harus dijalankan secara berkelanjutan. Dengan sinergi antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah, masyarakat, dan negara-negara sahabat, Indonesia dapat menjaga kedaulatan lautnya, melindungi sumber daya ikan, dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut bagi generasi yang akan datang. Demikian penjelasan saya tentang penelitian berjudul Kebijakan Kelautan Menghadapi Illegal Fishing di Perairan Indonesia dan Penguatan TNI Angkatan Laut dalam menghadapinya. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga laut Indonesia dari praktik penangkapan ikan ilegal. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.